mau apa, menjual apa gitu ya, mencidrakan keimanan saya gitu ya. Artinya dengan bertindak seperti itu, ketika diambil uang turis itu, dia padahal tahu miliknya si turis itu gitu kan. Itu kan menurut si anak kecil yang muslimah ini, itu bisa mempengaruhi keimanannya gitu ya. Nah, dia nggak mau, akhirnya dipulangin. Nah, dengan sikap seperti itu pun akhirnya si turis non muslimah ini apa, bisa menjadi memeluk agama Islam ya. Itu dengan memeluk agama Islam. Nah, ini artinya apa? Ini artinya hidayah untuk orang non-muslim bisa menjadi mu'alaf, non-muslimah bisa menjadi mu'alaf, itu banyak apanya? Banyak caranya ya, banyak jalannya. Dengan kejujuran seperti itu dari seorang anak kecil pun bisa menjadikan seorang turis non-muslimah menjadi seorang muslimah. Nah, jadi kembali ke sini, wakadzabu bi ayatina. Jadi mereka yang telah kufur apa? Kufur keyakinan itu mendustakan ayat-ayat. Ya mungkin ayat-ayat di sini juga bisa yang dimaksud ayat-ayat seperti Quran, ya berarti ayat-ayat Quran. Ya. Bisa juga ayat-ayat yang lain gitu ya. Maksudnya kalau ayat-ayat yang lain udah apa? Udah pemahaman dari ayat Quran ya. Kalau cuma sekedar umpama nih, kita nih sebagai orang Islam, nggak percaya saya ada ketukan pintu di mana? Di angkasa. Kalau kita itunya ya, bukan ayat Quran bagian dari surah Qurannya, bukan ya. Itu nggak apa-apa. Justru kita malah jadi ketika mendengar ada orang non muslim begitu, At-Thoriq, kita udah tahu, iya kan? Kita udah tahu. Ternyata ada seorang apa? Iya, yang astronot namanya ya. Iya. Ke angkasa. Wah, kita jadi insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi tambah keimanan. Apalagi yang biasa-biasa kita dengar, laut terbelah dua antara air yang asin dengan yang tawar tidak bisa nyampur. Di bawah ada danau, ada unsur api. Itu kita jadi tambah beriman lah insyaallah. Nah, di sini berarti orang non muslim, orang-orang kufur keyakinan, mereka mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Ayat-ayat di sini bukan hanya ayat-ayat Quran ya. Kalau ke Nabi Muhammad SAW ya ayat-ayat Quranul Karim, ke Nabi Daud ayat-ayat Zabur, ke Nabi Musa ayat-ayat Taurat, ke Nabi Isa ayat-ayat Injil, ke nabi-nabi yang lain yang bukan rasul, nabi-nabi hanya nabi gitu ya, yang bukan rasul. Ya, tergantung ayatnya, bisa ayat suhuf gitu ya. Paham ya? Nah, itu sawaun kanu minal insi au minal jinni. Yang kufur keyakinan dan mendustakan ayat-ayatnya adalah mereka bisa dari golongan manusia atau bisa juga dari golongan jin. Nah, saya dapat kitab di bacaan di kitab Sab'atu Kutubin Mufidah, itu ada bahasan tentang jin. Ternyata jin pun ada yang beriman, ada yang kufur. Ya. Jin pun ada yang beriman, ada yang kufur. Gitu ya. Jin pun ada yang beriman dan ada yang kufur. Rasulullah SAW beliau diperkenankan oleh Allah SWT untuk bisa dakwah kepada golongan jin ya. Mungkin juga para sahabat atau mungkin para ulama yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala bisa berdakwah kepada golongan jin.
Jadi manusia dan jin itu bisa apa? Bisa kufur. Kufur keyakinan. Kufur keyakinan itu berarti hatinya tertutup. Hatinya tertutup untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim atau muslimah. Tapi kalau hidayah biasa ya, hidayah biasa seperti bukan hidayatul ihtidafil qalbi ya. Hidayah yang Allah berikan, yang Allah jadikan dalam hati seseorang itu untuk seseorang supaya bisa apa? Mu'alaf. Nah, kalau kita seorang muslim biasa, udah muslim atau muslimah atau yang udah beriman, mukmin atau mukminah, sama dia juga bisa dibilang hatinya tertutup ketika dia nggak mau menerima kebaikan. Kebaikan itu pun bagian dari hidayah, tapi bukan hidayah yang tadi orang non muslim menjadi mu'alaf, bukan ya. Itu namanya hidayah biasa ya, hidayah perantara. Atau itu juga bisa disebut taufik. Taufik itu khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Kita bisa berbuat ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk berbuat ketaat. Nah, itu namanya taufik. Kita bisa datang ke sini silaturahmi, mudzakarah, itu taufik. Petunjuknya apa? Dikasih tahu Pak Iqbal. Di rumah Gus Manto ada mudzakarah nih, ada silaturahmi, itu udah dikasih tahu petunjuknya. Ya. Nah, tinggal ditunggu Pak Iqbal datang apa enggak. Kalau Pak Iqbal datang, oh berarti Pak Iqbal dapat taufik gitu. Ya. Tapi kita juga nggak bisa bilang orang yang nggak datang, wah dia nggak dapat taufik. Oh enggak. Apa dulu alasannya? Ya. Apa dulu alasannya? Mungkin dia lagi repot gitu ya. Bisa gitu. Atau mungkin dia lagi ada keperluan yang lain gitu kan, gitu ya. Ulaika ashabun nari ay ahlun nari wa mulazimuha bihaitsu la yufariqunaha. Nah, berdasarkan ini orang yang masuk ke neraka selama-lamanya tidak akan pernah berpisah adalah orang yang meninggalnya dalam keadaan kufur keyakinan. Orang yang meninggalnya dalam keadaan kufur keyakinan. Berarti saudara-saudara kita yang non muslim yang masih hidup nggak bisa kita sebut bahwa dia sebagai penghuni neraka yang nggak bisa. Karena dia masih hidup, masih ada kesempatan dapat hidayah dari Allah. Yang akhirnya dia menjadi seorang mu'alaf, baik mu'alaf laki-laki atau mu'alaf perempuan. Jelas kan ayat ini kan? Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Mereka-mereka yang telah kufur keyakinan dan mendustakan ayat-ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka kufur baik dari golongan jin ataupun manusia. Ulaika ashabun nari. Berarti ini sampai dia meninggal kufur. Maka kesimpulannya berarti orang yang meninggal dalam keadaan kufur, dia kekal di dalam neraka. Berarti orang yang masih hidup sekalipun non muslim masih bisa ada kesempatan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya sehingga dia menjadi seorang mu'alaf. Ya, jadi kita jangan pernah menentukan, menjustifikasi, menunjuk orang non muslim, apalagi orang muslim. Orang non muslim aja nggak boleh, apalagi orang non muslim aja nggak boleh, apalagi orang muslim. No, liatin no, dia orang non muslim no, udah tukang mabok, tukang berzina,
tukang apa lagi? Perampok gitu ya. Tuh dia nanti matinya bakal penghuni neraka tuh. Tahu dari mana? Tahu dari mana ente bisa bilang dia nanti matinya bakal neraka? Itu selama-lamanya dia masih hidup. Dia masih apa? Masih hidup, belum bisa. Ya. Belum bisa. Ya. Jadi kita jangan apa? Menjustifikasi orang lain non muslim apalagi muslim dia itu calon penghuni neraka yang kekal nanti. Tahu dari mana? Ya, tahu dari mana? Ya. Enggak ada yang tahu. Enggak ada. Andai kata pun dia tahu, itu berarti dia diberikan izin. Kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa begitu. Tapi kita juga jangan pukul rata. Nanti kita bilang ada orang, dia berarti gak bisa dah. Hati-hati dah ya. Yaudah kita gak usah komen lah kalau ada orang bilang, nih dia, kata ulama ini loh dia. Udah diam aja dah, kita pada ya. Yang jelas gak ada yang tahu ya. Nabi Muhammad SAW sekalipun gak tahu. Ya, gak apa? Gak tahu. Kalau bukan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka, enggak bisa keluar dan enggak wafat di dalamnya. Jadi hidup ya. Tidak pernah mati. Tidak pernah apa? Tidak pernah mati, tidak pernah bisa keluar dari neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah ini. Coba teman-teman masih ada catatannya nggak? Kufur terbagi berapa? Sambil nunggu catatan dari teman-teman. Ya. Jadi orang muslim atau muslimah yang masih hidup pun seperti kita diantaranya tidak bisa apa? Memastikan kita itu calon ahli calon penghuni tapi kita tetap harap cemas, berharap mudah-mudahan jadi penduduk surga, cemas jangan sampai jadi penghuni yang kekal. Kalau tibang lewat survei doang. Ada nggak? Catanya ada? Ada 4. Iya, ada berapa? Kufur ada 4 macam. Kufur ingkar, kufur juhud, kufur inad, kufur nifaq. Maksudnya? Pengertiannya? Kufur ingkar. Tidak meyakini adanya Allah. Tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk mereka-mereka mungkin para ateis yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Nah itu dia kufur inkar. Kalau sekarang diperkirakan masih ada ateis, ada nggak kira-kira sekarang ateis? Katakanlah ada ya. Umpama katakanlah ada. Dia masih hidup, nggak bisa kita bilang kufur inkar. Karena dia masih nanti dapat gelar kufur inkar nanti kalau dia sampai meninggal. Nah kita nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Nah itu kufur inkar itu berarti apa? Tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya kufur inkar. Terus? Kufur zuhud. Ya. Dia kenal Allah, tidak menaati perintah. Iya, dia kenal Allah, cuman tidak menaati perintah. Maksudnya mengingkari perintah. Dia nggak sholat, tahu itu sholat perintah dari Allah. Sama Allah juga dia yakin Allah ada, cuman kewajiban sholat dia ingkari. Nah juhud nih namanya nih, juhud. Bukan ingkar tadi maksudnya. Jadi yang saya sebut ingkar sini, ingkar bahasa Arabnya juhud. Berarti juhud itu awalnya berarti apa? Awalnya dia tahu kan?
Iya, awalnya dia tahu, tapi kemudian jadi berubah. Nggak tahu atau pura-pura nggak. Nah, itu juhud. Jadi orang yang menjadi kufur juhud adalah orang yang kenal Allah, dia tahu Allah itu ada, cuman kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah dari Allah dia ingkari. Tidak mau mengerjakannya dengan maksud apa? Mengingkari, ingat ya. Bukan gini. Tadi umpama contohnya saya kecapean kerja gitu ya, sampai jam 5. Sampai rumah jam 5 lewat. Langsung saya tidur. Saya tahu kalau saya tidur pasti bablas ini. Sampai maghrib. Bablas ini pasti sampai maghrib. Dibangunin juga akhirnya sama istri saya, sama anak saya, tetap saya nggak bangun. Akhirnya maghrib jam 6 baru bangun dah. Enakan badan. Itu nggak bisa dibilang saya kufur juhud. Ya, enggak. Karena saya nggak sholat asar itu bukan berarti saya mengingkari kewajiban sholat asar. Bukan. Sama males lah, intinya males sudah. Ya, karena capek gitu ya. Nah itu. Jadi kufur juhud apa? Seseorang meyakini adanya Allah. Iya, dia tahu Allah ada. Tapi kewajiban-kewajiban dari Allah, perintah-perintah dari Allah, dia ingkari. Nah, paham ya? Ya, terus yang ketiga kufur apa? Kufur inad. Apa kufur inad? Orang yang mengenal Allah dengan batinnya atau mengakuinya secara lisan tapi enggan memeluknya. Iya, ini kufur inad. Ya, dia kenal Allah, dia tahu ada Allah, cuman dia nggak mau apa? Iya, tidak mau memeluk ajarannya, ya, agama Islam. Nah, ada yang mengatakan kufur inad itu adalah Abu Thalib, pamannya Nabi. Ada ya, ada ulama yang mengatakan Abu Thalib itu contoh orang yang kufur inad. Dia tahu Allah ada, Allah yakin dia ada segala macam, tapi dia nggak mau memeluk Islam. Ada yang mengatakan itu ya. Sekalipun ini bagian dari ranah ikhtilaf ulama ya. Ini cuma sekedar kita contoh tahu aja. Terus yang keempat, kufur nifak. Apa itu? Kafiran orang yang mengikrarkan Islam secara lisan tapi batinnya tidak mengakuinya. Nah, kufur nifak, kufur munafik. Ingat nih ya, munafik itu maksudnya yang pertama diantaranya bisa munafik keyakinan. Munafik keyakinan adalah batinnya tidak beriman, tapi lahiriahnya, luarnya dia beriman. Ah, ini munafik, kufur munafik nih. Kufur nifak. Ya. Jadi kufur nifak itu apa? Batinnya tidak beriman, luarnya na'udzubillah min. Ini susah ditebak, ini nggak bisa. Ya. Ini susah, ini nggak bisa ditebak sama kita. Makanya jangan sembarangan orang munafik Ente maksudnya munafik apa? Ya ente sebut tuh, nggak bisa. Kalau munafik perbuatan, munafik ucapan bisa terjadi pada orang Islam, bisa terjadi pada orang yang beriman, bisa terjadi. Kalau munafik perbuatan dan munafik ucapan itu tidak menjadikan munafik keyakinan, enggak. Ya, kalau tidak berkaitan dengan keyakinan tadi ya. Jadi kalau kufur nifak atau kufur dari orang munafik maksudnya apa? Batinnya tidak beriman tapi luarnya na'udzubillah. Nah, ini susah ya. Jadi ada kufur apa tadi? Inkar, kufur juhud, kufur inad dan kufur nifak. Oke. Terus selanjutnya begini. Apakah berarti neraka dan surga itu kekal? Sama dengan kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak ya. Surga dan neraka itu kekal, ada yang mengekalkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Terserah Allah. Ya, terserah Allah. Yang pasti kekalnya hanya
Tapi kapan? Nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau Allah kekal dengan sendirinya. Tidak ada yang mengekalkan Allah. Nah, nanti kalau teman-teman di sini ada yang nanya, surga kekal, iya, neraka kekal, Allah kekal ya. Kok sama? Enggak. Ya, jawabannya enggak sama kekalnya Allah dengan kekalnya surga dan kekalnya neraka. Enggak apa? Enggak sama. Apa enggak samanya? Surga dan neraka itu kekal, ada yang mengekalkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah kekal dengan Sendirinya. tanpa ada yang mengekalkan. Sampai kapan kekalnya surga dan neraka? Hanya Allah yang Maha tahu. Sedangkan Allah kekal selama-lamanya. Gitu ya? Ya, silakan kalau yang mau bertanya boleh. Kalau yang mau bertanya boleh. Teman-teman di sini atau barangkali teman-teman di Facebook juga boleh. Kalau tahu jawabannya saya jawab. Kalau saya nggak tahu, PR buat saya ya. Ya, silakan. Kalau saya tahu jawabannya saya jawab. Kalau saya nggak tahu, PR buat saya. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya jawab. Kalau sudah ketemu, kalau belum ketemu ya nggak saya jawab. Ya, silakan. Tapi kita tetap harus yakin ya. Tetap kita meyakini surga dan neraka itu kekal. Tapi ketika ada orang nanya, oh berarti sama dengan Allah? Enggak ya. Enggak. Ya, silakan. Hati-hati ya. Hati-hati menilai kepada orang yang beriman, muslim ataupun mukmin, mengatakan dia kufur keyakinan, itu hati-hati ya, hati-hati. Dalam kitab Al-I'lam bil Qawati'il Islam itu hati-hati, jangan asal-asalan menunjuk orang itu kafir ya. Kufur itu apanya? Apa sih kufur itu? Udah jadinya. Kalau kafir orangnya. Jadi kalau kufur itu bisa apa? Bisa apa berarti sebutnya bisa apanya? Bisa sembuh. Bisa balik lagi. Kalau kufur itu berarti apanya? Bisa dari sebab perbuatannya, hasil dari perbuatannya, hasil dari ucapannya. Itu kufur. Jadi sesuatu itu udah jadinya, itu kufur. Sebab secara perbuatan dia mengingkari adanya Allah, menjadi kufur. Sebab ucapan dia mengingkari adanya Allah, menjadi kufur. Jadi kufur itu apanya berarti? Sesuatu yang jadi ya, udah jadi ya. Berarti kufur itu apanya? Hasilnya. Iya, hasil dari perbuatannya atau ucapannya, diantaranya dengan dia mengingkari adanya Allah gitu. Nah, kalau kafir orangnya. Ya, kalau kafir orangnya. Terus kufur pun maksudnya bukan hanya kufur keyakinan, tapi bisa juga kufur nikmat gitu ya. Kalau kita makan begitu terus tinggal sedikit kita buang, termasuknya kufur nikmat gitu Pak. Ya, itu bisa. Itu bisa masuk ke dalam kufur nikmat. Ya. Bukan disisain dikit gitu. Kecuali enggak. Kecuali bisa menimbulkan bahaya. Yang dimakan. Ada lalernya gitu ya. Enggak apa-apa, ada lalernya juga boleh. Sama. Boleh. Ya. Bisa makanya
kalau kita lagi ada acara gitu ya, lagi ada acara, kue-kue, makanan-makanan, air-air, minuman-minuman, nah itu jangan sampai ada yang tersisa. Apalagi sampai, ya maksudnya tersisa yang akhirnya sampai kebuang. Kalau tersisa akhirnya habis-habis juga ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Makanya gini, kadang-kadang acara apalah gitu yang ya bukan acara, pokoknya setiap ada acara atau bahkan gini, ada orang bertamu ke rumah kita nih, ya. Ada orang bertamu ke rumah kita. Saya juga kadang-kadang jadi bingung nih, suka ini juga. Maksudnya pengertian bingung, gimana caranya supaya ini nggak termasuk kufur nikmat buat tamu. Tamu datang nih ke rumah kita kan? Ya kan, umpama tamu itu datang ke rumah saya sediain nih aqua gelas. Ya kan? Nggak habis sama dia, cuma tinggal setengahnya dia udah pulang. Tinggal setengahnya, dia udah pulang. Iya kan? Saya berpikirnya gimana caranya dia supaya dia jangan sampai menjadi kufur nikmat lah gitu ya maksudnya. Tapi saya nggak bilang oh dia kufur, enggak. Cuman saya berusaha supaya dia jangan sampai jadi kufur nikmat. Iya makanya, ya. Makanya kita harus apa nih? Ketika ada orang bertamu ke rumah kita kasih air minum, terus air minumnya nggak habis. Itu, tapi ketika itu kebenaran gini, ketika itu kebenaran gini. Pohon yang di depan rumah saya itu yang dipot, belum disiram. Ya, belum disiram sama istri saya. Ini pohon udah disiram belum? Belum. Emang kenapa nih mau disiram pakai air ini? Berarti masih bermanfaat nggak? Masih bermanfaat. Alhamdulillah. Iya, kayaknya nggak ada. Pak Ali ada akuariumnya. Tapi benar itu, ketika saya ada akuarium pun saya masuk ke akuarium, benar itu. Benar tepat. Kalau enggak saya tambah ke bak atau ember saya di kamar mandi. Jadi saya pakai buat mandi. Nggak apa-apa kan? Bisa kan? Bisa kalau itu air putih. Cuman kalau kopi sama teh manis gimana nggak? Kita minum. Kalau saya rolling dulu, habis itu saya bikinin juga. Iya kalau kenal. Kalau nggak kenal? Habisin nggak? Bikin es batu bisa, bikin es batu ini. Nah ini kita maksudnya menghindari jangan sampai kufur nikmat, ya. Udah oke lah, kalau nggak ada yang nanya cukup ya. Ya udah, jadi bahasan kita pada malam hari ini, orang yang kekal di dalam neraka tidak akan pernah bisa keluar dan tidak juga mati di dalamnya, hidup selama-lamanya. Mereka-mereka yang meninggalnya dalam keadaan kufur keyakinan. Ya, mereka-mereka yang meninggalnya dalam keadaan kufur keyakinan. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara kita muslim dan muslimah pun terhindar dari itu semua, sehingga kita termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang husnul khotimah, meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Udah cukup ya, kalau nggak ada yang nanya ya. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
tahassonna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba sekarang Covid-19 wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Li khamsatun fi biha harral wabail hatimah. Mustafa wal murtada wa ibnahum wal fatimah. Na khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah. Al Mustafa wal murtada wa ibnahum wal fatimah. Lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah. Mustafa wal murtada wa ibnahum wal fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang salah, ada yang keliru, ada yang khilaf, mohon diperbaiki, mohon dibenarkan. Itu semata-mata dari saya pribadi, dari saya sendiri. Apabila ada benarnya, semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ta'adduban. Ya, ta'adduban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.